Halo Tribuners, kembali lagi bersama Mutiara di Liputan UMKM. Kali ini Mutiara akan meliput salah satu UMKM yang cukup terkenal nih di Bandar Lampung. Namanya adalah Dimsum Seceng Susilo. Nah, kita pengen lihat nih, kayak gimana sih kira-kira perjuangan Dimsum Seceng Susilo ini bisa menjadi sebesar sekarang. Penasaran kira-kira seperti apa? Yuk langsung kita pergi ke rumah produksinya. Nah Tribuners, saat ini Mutiara udah ada di rumah produksi dari Dimsum Seceng Susilo. Dan kebetulan ini di samping kanan Mutiara sudah ada ownernya. Langsung aja nih perkenalan langsung kepada Tribuners di rumah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edwin Fajri, pemilik dari Dimsum Seceng Susilo. Oke, nah Mas, ini kan kita tahu Dimsum Seceng Susilo, kalau kita ke Bandar Lampung ini banyak banget cabangnya nih di pinggir jalan ini ya. Kita banyak, dan aku mungkin jadi salah satu pelanggan juga nih. Boleh ceritain sedikit tentang awal mula Dimsum Seceng Susilo ini berdiri, mulai kapan, dan tahapannya sampai sekarang ini bisa sebesar ini kayak gimana? Ya, awal mula kita berdagang itu sih dari rumah ya. Oke. Dan di suasana COVID juga, jadi tidak ada penghasilan yang masuk. Makanya kita harus memutar otak gimana caranya bisa yang penting anak istri bisa makan. Jadi akhirnya kita diskusi sama istri mau berdagang apa gitu. Dan kebetulan itu udah mau dekat Ramadan. Jadi di depan kami ini di Jalan Dr. Susilo ini kebetulan ada semacam bazar Ramadan gitu. Nah itu kami mau coba mau dagang apa nih gitu untuk Ramadan. Dan akhirnya ketemulah istri, gimana kalau dagang dimsum gitu. Oke, dagang dimsum gitu. Tapi di harga berapa gitu kan. Nah, kita lempar dulu ke teman-teman, karena dulu kan masih di teman-teman kan lewat WhatsApp aja mau makan apa gitu. Gitu. Nah, akhirnya kita tanya sama teman-teman, ini ada dimsum harga 2.500, ada yang mau order nggak? Oke, order, tapi hanya beberapa orang aja gitu. Tapi begitu kita coba ide yang lain, istri bilang, gimana kalau jual 1.000? Untungnya gimana? Ya apa-apa, yang penting kita bisa makan. Nah, gitu. Jadi akhirnya ya udah kita coba di harga 1.000, dengan kita lempar lagi ke teman-teman juga lewat WhatsApp, kita bilang ini harganya 1.000, minimal ambil 50.000 kita anter. Gitu. Nah, akhirnya mereka mulai WA banyak yang udah kami ambil, kami beli gitu, segala macam. Mereka cicip. Terus akhirnya repeat order gitu kan. Nah, akhirnya itulah yang menjadi pencetus. Ya udah, kalau misalkan begini, kita bazar di depan, bazar Ramadan itu kita dagang dimsum aja deh gitu. Dengan harga 1.000? Dengan harga 1.000 gitu. Akhirnya ya kami berdaganglah di depan. Awal mula dagang kita bikin dengan 600 pieces lah kita bawa gitu kan. Nah itu biasanya di sini kita di Dr. Susilo ini kita mulai itu biasanya jam 2 itu sudah mulai bisa dagang gitu. Ternyata sebelum jam 4 pas asar
kita udah habis. 600 piece itu udah Ya, habis? udah habis. Nah, ya lumayan excited juga gitu kan. Wah, ini udah habis, berarti besok tambah dong gitu. Akhirnya kita tambah, dan itu tambah itu kan namanya kalau dimsum kita tahu sendiri, kita kan manual gitu kan. Iya. Ya istri juga drop juga ya. banyak gitu. Jadi akhirnya panggil tetangga yang terdekat dulu. Nah, terus akhir itu banyak penjualan meningkat juga, panggil lagi beberapa, dan akhirnya ya kalau sekitar setelah lebaran gitu kan, setelah lebaran itu mulai sepi lagi, tapi kita mau coba, ada orang-orang di Instagram itu kepengennya ini di franchise-in gitu. Tadinya nggak berani untuk kita franchise-in, tapi saya pelajari dulu. Saya istilahnya di medsos yang di bagian ininya gitu kan, kalau istri kan di bagian resep dan lain-lain. Iya, produksinya lah ya. Saya pelajari tentang franchise ini seperti apa. Akhirnya udah bismillah, coba kita lempar lagi ke Instagram, siapa yang mau franchise. Akhirnya banyak yang franchise. Nah itulah yang membuat kita itu secara nggak langsung jadinya pemasaran itu jalan sendiri gitu. Karena kita nggak punya pemasaran kan, nggak punya yang pegang IG juga nggak ada gitu. Nah itu jadi viral gara-gara banyak orang pakai TikTok juga yang datang beli gitu kan. Dan akhirnya ya kita sama istri ya udah kita franchisein segala macam. Mereka banyak yang masuk, dan pastinya peningkatan omset, peningkatan order itu sudah nggak bisa kebendung lagi. Akhirnya kita bikin produksi lewat memberdayakan tetangga-tetangga. Nah ini kalau boleh tahu, ini kan awal hanya berdua, masnya dan istri. Dan kalau boleh tahu, sekarang ini sudah ada berapa karyawan yang membantu di rumah produksi? Alhamdulillah kalau sekarang karyawan sekitar 35 karyawan yang sudah membantu produksi. Yang awalnya, kalau boleh di-spill nih Mas, omset awalnya berapa dan sekarang berapa nih? Ya, kalau omset awal bisa dibilang ini kayak balik modal doang gitu, apa gimana? Iya, kalau omset awal sebenarnya saya itu nggak punya modal banyak sih pas waktu berdirinya dimsum ini gitu. Paling cuma ada, dulu kan kita punya yang bantuan dari presiden itu prakerja ya, bantuan prakerja. Itu modalnya ya itu gitu. Saya belum punya kukusan segala macam, nggak ada, cuma modal itu. Jadi pas laku hari itu saya beli kompor, pas laku lagi besoknya saya beli kandang gitu. Jadi bertahap semuanya ya, dari keuntungannya langsung dibeli gitu kan, diinvestasikan ke barang-barang yang akan dipakai. Mungkin itu aja nih Mas obrolan kita. Terima kasih banyak atas waktunya Mas, sukses selalu untuk usahanya. Terima kasih. Nah Tribuners, ini dia dimsum yang udah dikukus. Penasaran kayak gimana rasanya? Langsung aja nih Mutiara cobain. Dan sausnya masih fresh banget, dua-duanya masih fresh banget, baru diangkat.
Oke Tribuners, tadi kita sudah melihat seperti apa suasana di rumah produksi Dimsum Seceng Susilo yang ada di Bandar Lampung. Tadi juga kita sudah mendengarkan seperti apa nih perjalanan UMKM Dimsum Seceng Susilo bersama dengan ownernya langsung. Nah Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan tayangan liputan UMKM bersama dengan saya Mutiara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.